Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Jadi Manchester United ya dengan kemenangan menghadapi Ipswich ini naik ke peringkat 14. Tapi ini bukan sesuatu yang ideal atau bahkan jauh dari yang diharapkan di awal musim ya. Dimana pada saat itu Manchester United ya musim lalu menjadi Piala FA, lalu juga sempat berada di posisi ke-8, tapi bagaimana Manchester United juga bergerak di bursa transfer ini menimbulkan menurut gue ya banyak optimisme untuk menjalani musim ini. Namun kenyataan tidak seperti itu. Manchester United justru ya saat ini menurut gue terkapar ya, berada di peringkat saat ini ya dengan kemenangan menghadapi Ipswich tersebut. Manchester United ada di peringkat ke-14. Nah, di The Athletic ini mungkin diambil juga dari Opta Analis ya. Ada prediksi ini terkait dengan proyeksi peringkat di akhir musim nanti. Yang ingin gue bahas saat ini juga mungkin mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana keadaan Liga Inggris di akhir musim nanti. Sekaligus juga Manchester United mungkin juga untuk menyesuaikan ekspektasi terutama dari para fans ya. Oke, diprediksi dan menurut gue ini sudah jelas bagi Sobat Football United yang follow Twitter gue sudah sebutkan di sana bahwa Liverpool ini akan menjadi juara. Ini akan menjadi hal yang menyesakkan menurut gue secara dengan amatiran. Mereka saat ini unggul 13 angka dengan Arsenal di peringkat kedua, walaupun Arsenal masih memegang satu pertandingan lagi. Tapi menurut gue nih situasi yang sudah sangat sulit ya bagi Arsenal. Dari Opta ini memperkirakan peluang Liverpool juara tuh bahkan sudah ada di angka 96,7%, sementara Arsenal ada di angka 3,3%. Jadi sudah sangat sulit sih menurut gue ini. Mungkin hanya ada keajaiban ya yang mungkin bisa merubah hal ini. Arsenal sendiri diprediksi akan berada di peringkat kedua dengan kemungkinan 89,7%. Sementara di peringkat ketiga ini diprediksi Manchester City nih bisa finish di peringkat ketiga dengan peluang 49,4%. Lalu berada di peringkat keempat ya Nottingham Forest dengan 23%. Tapi menurut gue ini bersaing ketat dengan Newcastle dengan prediksi 20%. Jadi hanya beda 3% antara Nottingham Forest dan juga Newcastle. Dari situ ini kalau sampai kejadian maka ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Nottingham Forest, terutama Nuno Espirito Santo ya. Dimana kalau gua lihat di musim lalu Nottingham Forest itu berada di mulut jurang degradasi karena mereka finish di peringkat ke-17, satu tingkat di atas zona degradasi atau posisi degradasi di peringkat ke-18. Jadi kenaikannya ini sangat tinggi sekali ya. Chelsea diprediksi akan berada kemungkinan besar ini di peringkat ke-5 dan kemungkinan akan bersaing dengan Bournemouth. Bournemouth pun juga seperti itu. Musim lalu mereka ada di peringkat ke-12. Saat ini mereka sedang bersaing untuk bisa finish di zona Eropa. Nah, bagaimana dengan Manchester United? Nah, ini kan yang sering ditunggu. Yang memang ditunggu ya, mungkin perkiraannya secara dengan amatiran. Jadi, Manchester United diprediksi 22,8% ada di peringkat ke-15. 21,2% ada di peringkat ke-16 dan 19,2% ada di peringkat ke-14. Lalu 12,7% ada di peringkat 19,2% ada di peringkat 14 dan 12,7% ada di peringkat ke-13. Nah, kalau gue simpulkan, maka kemungkinan besar Manchester United itu akan finish di antara peringkat ke-13 sampai ke peringkat ke-16.
Artinya diprediksi Manchester United akan selamat dari posisi di zona degradasi, tapi ya sekitar peringkat ke-13 sampai ke peringkat ke-16, 13, 14, 15, 16. Itu prediksinya. Dan lalu kalau gue lihat juga ya, ini di angka lain, nah ini sekaligus juga memberikan semacam kayak perbedaan ya dari ketika awal musim. Opta Analis ini memprediksi Manchester United akan berada di peringkat ke-6. Kalau Manchester United finish di peringkat katakanlah finish di peringkat ke-15 saja, antara 13 sampai 16, katakanlah peringkat 15 saja, mereka ini ada 9 peringkat berbedaannya. Jadi Manchester United ini menjadi tim dengan gap yang paling besar antara harapan atau perkiraan, bukan harapan ya, perkiraan di awal musim dari Opta yang menempatkan Manchester United finish di peringkat ke-6. Bahkan kemungkinan katakanlah Manchester United finish di peringkat ke-13 pun itu berarti ada 7 peringkat jaraknya ya. Ini memang hal yang sangat berbeda jauh dengan yang diperkiraan ataupun diprediksi di awal musim. Kenapa ini terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Menurut gua salah satunya menurut gua karena adanya pergantian pelatih di tengah musim sih. Itu menurut gua salah satu sumber besarnya ada di situ. Lalu juga manajemen misalnya ya, yang belum solid menurut gua. Mungkin turunannya juga pergantian pelatih itu. Lalu bagaimana pemain-pemain yang ada di Manchester United yang direkrut bahkan dari 2 musim yang lalu ini juga mengalami banyak kemunduran ya dengan situasi di klub saat ini, sehingga performa mereka susah untuk diharapkan bisa mengangkat klub dari awal musim sampai juga dengan saat ini. Lalu juga ada misalnya situasi dengan lini depan yang juga mengalami penurunan yang cukup drastis, di mana Manchester United mengalami kekeringan menurut gue ya dalam mencetak gol, karena sampai dengan saat ini angka mencetak gol dari Manchester United saat ini Manchester United mencetak 33 gol ya. Ini cukup minim jika dibandingkan dengan misalnya tim yang berada di 10 besar. Mereka rata-rata mencetak sudah di atas 40 gol, bahkan yang di papan atas itu sudah 50 gol. Jadi memang ada angka yang cukup besar perbedaan di sana. Sementara kalau dari angka kebobolan, Manchester United selesai musim lalu itu kebobolan 58 gol dari 38 pertandingan. Saat ini Manchester United sudah menjalani 27 pertandingan ya. Masih ada sekitar sisa 38, berarti 11 match lagi. Ini sudah kebobolan 39 gol. Jadi angkanya nih cukup besar menurut gue ya, tentu saja ya, karena seringnya kebobolan, sering kekalahan. Ini yang mengakibatkan akhirnya posisi dari Manchester United pun juga terjerembab nih, berada di peringkat ke-14 sampai dengan sejauh ini. Nah, kesimpulannya bagaimana? Menurut gua, ya inilah perjalanan Manchester United musim ini. Ini jadi mengingatkan gua juga ketika gua menyaksikan secara langsung pertandingan di Molineux. Bagaimana pada saat itu Manchester United kalah yang menghadapi Wolves, tapi ketika di babak istirahat babak pertama ke babak kedua, gue sempat berbincang-bincang dengan supporter Akamsi, fans Akamsi di sana. Gue tanya kira-kira ada finish di peringkat berapa Manchester United. Salah satu mengatakan ya, kalau Manchester United kalah menghadapi Wolves, maka ada di sekitar 15 atau 16. Ya, di bawah peringkat 13. Dan ternyata perkiraannya tepatnya Manchester United menurut gue akan finish di peringkat seperti itu. Artinya lagi apa? Kalau gue sebagai fans secara ringan amatiran ya, gue turunkan betul ekspektasi musim ini. Manchester United sangat susah untuk diprediksi menurut gue ya, sampai dengan akhir musim nanti. Ketika menghadapi lawan-lawannya, bisa jadi menghadapi tim yang di atas kertas diprediksi akan menang tapi justru kesulitan. Tapi ketika menghadapi tim yang berada di papan yang di atas, ya mungkin bisa jadi akan memberikan kesulitan bagi lawan tersebut. Itu bisa saja terjadi.
Dan setiap pertandingannya menurut gue ya, karena Manchester United saat ini berada di peringkat yang cukup bawah, menurut gue papan tengah bagian bawah. Jadi sangat wajar ketika Manchester United menghadapi klub-klub lainnya ini menjadi tim yang tidak diunggulkan. Dari situ ya, ini juga sesuatu yang pengalaman yang mungkin paling buruk menurut gue sih. Dari tahun 90-an gue menjadi fans Manchester United ya, bahwa kenyataan Manchester United finish bahkan di luar 10 besar. Ini juga sekaligus membenarkan prediksi 7%. Gue ingat ketika gue bikin polling di channel ini, berkali-kali sering gue sebutkan ya. Pada saat itu ketika Ruben Amorim masuk, gue tanyakan ada di peringkat keberapa kira-kira Manchester United, apakah akan lebih bagus dari musim lalu. Hanya 7% yang mengatakan lebih jelek dari musim lalu, dan dari 4.300 ya suara, 7% itulah yang menurut gue benar ya, karena Manchester United akan finish di posisi yang lebih buruk bahkan dari musim lalu, finish di peringkat ke-8. Apakah ini akan menjadi hal juga bahwa musim depan akan seperti apa? Gue belum bisa memberikan semacam kayak pandangan ya secara ringan amatiran, karena belajar dari Nottingham Forest ketika mereka melakukan hal yang tepat ya, bahkan mereka bisa dari posisi yang hampir degradasi musim lalu, mereka bisa berkompetisi saat ini ya, untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions. Ini kan sesuatu yang juga sangat kontradiktif. Jadi segala sesuatunya bisa terjadi kalau memang hal ini yang sekarang ini Manchester United lakukan, dan mudah-mudahan juga demikian ya, ini sudah dalam rangka untuk melihat musim depan. Mungkin pembelajarannya dari situ juga ya, bahwa semoga apa yang dilakukan saat ini untuk musim depan, karena musim ini praktis Manchester United sudah tidak akan kemana-mana menurut gue secara ringan amatiran di Liga Inggris. Artinya mungkin degradasi pun tidak, tapi ke Eropa juga tidak. Mungkin hal yang juga bisa dilakukan adalah yang memainkan pemain muda, karena praktis ekspektasi juga harusnya sudah ditekan serendah mungkin. Artinya ya, beban tekanan mungkin justru dalam tahapan yang tidak begitu besar sih. Menurut gue harapannya seperti itu bagi pemain-pemain muda, semisalnya memang diturunkan oleh tim kepelatihan Manchester United. Apakah Manchester United akan mendapatkan trofi musim ini? Peluang tersebut menurut gue masih ada, karena karakter antara liga dan kompetisi yang diikuti FA, Europa League ini tidak sama ya. Dan gue harapkan Ruben Amorim bisa lebih mengusahakan lah untuk bisa memenangkan trofi tersebut, dengan gue nggak tahu, mungkin bermain lebih pragmatis atau lebih fleksibel dalam taktik dan lain-lain ya. Dan kalau memang untuk mempersiapkan pola, fundamen sistem permainan, mungkin ya lebih di liga sih. Tapi bukan berarti juga ketika bermain di Europa League ataupun juga di FA mereka atau Ruben Amorim harus berbalik 180 derajat. Gue juga berharap tidak seperti itu ya, karena bagaimanapun juga semua hal ini yang terjadi di atas lapangan ya, sistem permainan dan lain-lain juga harus betul-betul sudah menatap untuk musim depan sih. Artinya kalau mereka melakukan taktik yang terlalu berbeda, justru ini akan memberikan kontradiktif yang lebih buruk menurut gue, seperti itu. Itu tadi menurut Sobat Football United bagaimana Manchester United yang akan finish di peringkat ke-13 sampai dengan ke-16. Silahkan drop di kolom komen. Kira-kira bisa trofi atau tidak musim ini, juga drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.